Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shadiq Al-Fatih dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan bentuk organisasi kerjasama ekonomi internasional. Organisasi internasional 1. International Center of Settlement of Investment Disputes, yaitu sebuah lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan arbitrase dan penyelesaian sengketa antar negara-negara di dunia dalam hal investasi. ICSID didirikan pada tahun 1966 untuk mempermudah dan mewujudkan kepastian hukum dalam hal investasi internasional. Tujuan International Center for Settlement of Investment Disputes 1. Menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus penanaman modal, yakni dengan memberi suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase dan konsolidasi. 2. Mencegah politisasi penyelesaian sengketa internasional di bidang penanaman modal. 3. Mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara ketiga. 2. United National Development Programme, yaitu organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini yang dibiayai oleh donor. Donor ini biasanya membantu penyelesaian ahli dan penasehat, penelitian, dan pelengkapan pembangunan untuk negara berkembang dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang. Tujuan United National Development Programme 1. Meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. 2. Penanggulangan kemiskinan. 3. Membantu negara miskin dan berkembang untuk bangkit dari keterpurukan. 4. Perluasan penggunaan energi dan keseimbangan lingkungan. 5. Penanggulangan HIT dan AIDS. 3. Economy and Social Council, forum sentral untuk membahas masalah ekonomi dan sosial internasional dan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada negara anggota dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan Ekonomi dan Sosial Council 1. Menaikkan tingkat kehidupan masyarakat. 2. Mengembangkan ekonomi sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan bangsa. 3. Menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. 4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi. 5. Memupuk hak-hak asasi manusia. 4. Economic Commission for Asian Enterprise, yaitu bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur dalam bidang ekonomi dan sosial. Tujuan Ekonomi Commission for Asia Enterprise, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi dan sosial anggotanya. 5. World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia yang didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATS, General Agreement of Trade and Trade, yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Tujuan World Trade Organization 1. Menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. 2. Untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan internasional.